Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'in fi dzulumati ilal masajid binurin yaumil qiyamah, binurin minallah yaumil qiyamah." Nabi bersabda, beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk menuju masjid Allah demi menunaikan sholat subuh. Dengan apa? Dengan cahaya nanti di yaumil akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kita menuju masjid adalah cahaya nanti kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita setiap kita berangkat ke masjid. Itu adalah kita sedang mengusahakan, mengupayakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kita, di alam kubur kita, dan juga nanti di akhiratnya. Jadi ada cahaya. Orang yang biasa rajin ke masjid, maka nanti di kegelapan akhirat itu dia ada cahaya yang meneranginya. Mudah-mudahan itu diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Juga tak lupa kita juga panjatkan doa ya senantiasa kepada jamaah kita, sahabat-sahabat kita yang masih tertimpa musibah sakit ya, terutama yang haji juga kemarin beritanya drop ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan sakitnya dan mengembalikan keadaannya kepada keadaan seperti sedia kala sebihar sehat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadza syifa natlubu minallahi taala bi barakati ummil qur'ani al-fatihah. Juga teman-teman kita, mungkin sahabat kita yang masih sakit. Saya beberapa masih di masjid pengajian berkurang jemaahnya. Yang biasa 4 shop 3 shop jadi 1 shop setengah. Yang biasa puluhan shop juga berkurang. Pas di mereka memberi informasi sedang pada sakit Ustaz. Memang musimnya mungkin ya. Musimnya lagi pada sakit, dan jamaah-jamaah kita juga yang lainnya, kaum muslimin seluruhnya yang sedang tidak sehat, agar segera Allah berikan kesembuhan kepada mereka ya. Labasatahulun syafahumullahu syifaan ajilan. Allahumma shfi maradal muslimin, Allahumma shfi maradal muslimin, Allahumma shfi maradal muslimin syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama. Baik, bab berikutnya kita lanjutkan kembali masih tentang silaturahim ya. Kewajiban kita untuk menjaga dan menyambungkan silaturahim. Ingat, hukum silaturahim adalah wajib, bukan sunnah, bukan mandub, bukan nafilah, bukan muakadah, tapi wajib. Menyambungkan silaturahim hukumnya wajib. Terutama yang wajib itu adalah menyambungkan yang pernah terputus. Ya, kalau di keluarga sedang akrab-akrabnya silaturahim ya wajar itu. Yang dimotivasi oleh Nabi SAW itu adalah menghubungkan, menyambungkan yang sudah terputus. Ada kerabat kita yang sudah menjauh ya. Ada ahli rahim kita yang sudah menjauh. Mungkin itu sepupu, mungkin itu ponakan, mungkin itu paman, mungkin itu yang keluarga paman ya, yang sudah menjauh dari keluarga kita, ataupun mungkin dari arah orang tua menjauh, maka hukum menyambungkannya kembali adalah wajib. Menjaga silaturahim, menghubungkan, menyambungkan silaturahim hukumnya wajib.
Misalkan kita sekarang dari sejak kecil tidak mengenal siapa keluarga kita, maka mengetahuinya, mencari tahunya adalah wajib. Mencari tahunya adalah wajib. Nanti kita akan jelaskan dalil-dalilnya. Nah, yang pertama adalah hadis Abu Nuaim, ya, bahwa seorang Arab dari Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan seorang Arab pegunungan, Arab pedesaan, biasa disebut Badawi, Arab Badawi, itu datang menghampiri Nabi SAW fi masiri, di saat beliau sedang berjalan. Faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubayyuni minan nar. Orang Arab ini berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, beritahu saya tentang sesuatu yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi orang Arab ini kan orangnya polos ya. Kalau ada apa-apa tuh tara basa-basi. Orang Arab Baduy beda sama Arab perkotaan. Arab Mekah, Arab Madinah itu santun mereka. Kalau orang Arab Baduy itu enggak ada. Mereka main bahasa kita mas poksang, orangnya poksang gitu. Langsung aja. Pernah suatu hari orang Arab itu mengatakan, ya Rasulullah, a'tini min malillah. Wahai Rasul, berikan saya hak dari harta Allah itu. Orang Arab Baduy begitu, tanpa basa-basi. Jadi minta sedekah langsung, ya Rasul, berikan hak saya dari Allah. Gitu. Orang Arab Baduy. Jadi orangnya tidak kenal basa-basi. Lugas. Makanya disebut sebagai orang yang paling lugas lahjahnya, dialek bahasanya itu orang Arab Badawi, Arab pegunungan. Itu demikian. Bahkan pernah mereka itu datang rombongan ke Rasul, ya Rasulullah, kami mau Islam, tapi satu saja minta syarat. Apa itu? Izinkan kami minum khamar. Karena sudah turun temurun, khamar itu sudah minuman yang sudah melekat bagi kehidupan kami. Ya bisa deh, bisa aja deh. Islam, pokoknya kami Islam siapa, bilang kami semuanya Islam, tapi satu aja, izinkan kami masih tetap minum khamar. Makanya kan turun firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah sampai menegur orang Arab tersebut karena mereka mengatakan kami sudah beriman. Allah bantah, kalian itu katakan hai Muhammad, katakan hai Muhammad, kalian itu belum beriman, baru berislam. Islam itu kan dia asal syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, itu udah Islam. Tapi kalian belum beriman. Ini berarti menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa derajat orang itu berbeda-beda. Ada yang sudah Islam tapi belum iman, kemudian ada yang sudah Islam, dia juga iman. Kalau sudah iman dan Islam, naik ke yang terakhir adalah ihsan atau muttaqin. Jadi derajat kita ini beda-beda, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muttaqin. Yang paling afdal itu yang muttaqin. Derajat ihsan itu ada di derajat yang ketiga, muttaqin. Banyak yang sudah Islam tapi belum iman. Banyak yang sudah iman belum ihsan. Itu urutannya begitu. Jadi memperlakukan setiap muslim juga beda-beda. Ini ada kategori yang sudah mukmin, berarti Islamnya sudah naik ya. Juga nanti muttaqin. Nah, orang Arab ini masuk Islam tetapi minta syarat agar dibolehkan minum khamar. Dan mereka mengakunya kami sudah, karena saat itu masuk Islam itu tren. Karena Rasul itu sudah kuat, sudah menang, pokoknya yang masuk Islam itu keren ya, tren aja. Sehingga kabilah itu berbondong-bondong, aku aja masuk Islam, keren lah pokoknya. Nah, tapi ada kabilah Arab pegunungan dia demikian, izinkan kami minum khamar meskipun sudah Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang Arab tersebut, baik silahkan, tapi saya minta syarat juga, biar adil kan, sama-sama syarat. Kalian pertama tidak mengajarkan khamar kepada anak kalian. Yang kedua, jangan kenalkan khamar kepada anak kalian. Yang ketiga, jangan melakukan minum khamar itu di depan keluarga kalian. Siap, kami terima syaratnya. Nah, orang Arab itu kan terkenal dengan kesetiaannya kepada janji. Dilaksanakan itu janjinya. Tidak mengenalkan khamar kepada anak-anaknya, kemudian tidak juga kepada keluarganya, dan kalau minum di luar. Lama kelamaan nggak betah mereka dengan itu.
Datang lagi kepada Rasulullah, sudah saya tinggalkan, kami tinggalkan khamar setotalnya. Khalas, jadi berhenti khamarnya. Kemudian anak-anaknya itu menjadi generasi yang tidak kenal khamar. Itulah bangsa Arab. Jadi lugu-lugasnya itu memang luar biasa dan mereka setia kepada janji. Makanya para ahli sejarah mengatakan kenapa bangsa Arab dipilih menjadi pemangku risalah, pengawal Nabi SAW, diturunkan Islam di sana, itu karena bangsa Arab punya dua sifat yang mulia. Satu itu adalah setia kepada janji, dua adalah kejujuran. Itu modal bangsa Arab. Mengapa Allah titipkan syariat kepada mereka? Mengapa Allah turunkan syariat kepada Nabi di antara mereka? Di antaranya hikmahnya adalah karena bangsa Arab itu jujur, kemudian setia kepada janji. Mereka kalau sudah janji mati taruhannya mereka. Makanya kita dalam sejarah kenal ada Bai'atul Aqabah Ula, Bai'atul Aqabah Saniyah, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak tahu Arab sekarang ya, kita tidak sedang bahas Arab sekarang. Yang kita bahas adalah Arab yang asli, Arab yang dulu ya begitu. Nah, kemudian di sini Rasul menjawab, qala, beliau bersabda. Jadi Arab tadi bertanya, si Arab Badawi itu bertanya, Rasulullah, beritahu saya apa yang mendekatkan saya ke surga dan apa yang menjauhkan saya dari neraka. Maka Nabi bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah dan jangan lakukan kemusyrikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, tunaikan zakatmu. Yang keempat, wa tasilur rahim, dan sambungkan silaturahim di antara kalian. Ini adalah hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada surga. Ini ada dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-2753, dan hadis Sahih Muslim di dalam Sahihnya nomor 204. Jadi yang mendekatkan kita ke surga adalah satu, kita beribadah kepada Allah, tidak berbuat musyrik. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, watasilur rahim, menyambungkan silaturahim. Tadi saya sudah katakan, silaturahim itu hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan muakkadah, bukan mustahab, tapi wajib. Artinya apa? Artinya kalau wajib berarti tidak menyambungkannya adalah dosa. Tidak menghubungkan, tidak menyambungkan, tidak menjaga silaturahim, hukumnya dosa. Dan rahim itu bertingkat-tingkat. Rahim itu bertingkat-tingkat. Ada rahim yang serahim dengan ibu kita, ada rahim yang serahim dengan keluarga kita, berarti rahim beridanya. Ada rahim yang seluruh makhluk hamba Allah, yaitu rahim dari Ummu Hawa, dari ibunda kita Hawa alaihissalam. Dan masing-masing tingkatan itu punya haknya masing-masing. Rahim dari ibu apa haknya, rahim dari nenek ya, ibunya ibu ada haknya, ada rahim dari ibu semesta alam, ibu umat manusia yaitu Hawa alaihissalam. Masing-masing punya hak rahimnya, punya hak silaturahimnya. Tidak sama antara rahim ibu dengan rahim yang lainnya. Karena disebut rahim itu kan rahim, memang dari rahim, orang yang keluar dari rahim yang sama. Itu wajib menghubungkannya, wajib menyambungkannya. Bahkan dalam sebuah hadis, inna a'jali ta'ati sawaban, sesungguhnya ketaatan yang paling cepat dibalas oleh Allah Ta'ala, ganjarannya adalah silaturahim. Fa innahu maksaratun lil mali, ia dapat memperbanyak harta, dapat meningkatkan rezeki, dapat memperbanyak rezeki, itu yang pertama. Yang kedua, masratun lil umri, memperpanjang usia. Yang ketiga adalah mahabbatan lil ahli, dapat menumbuhkan kecintaan di antara keluarga. Itu manfaat silaturahim. Jadi sesungguhnya silaturahim adalah ketaatan yang paling cepat dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memanjangkan umur, kemudian memperbanyak harta. Bahkan dalam hadis lain, orang yang rajin silaturahim meskipun dia ahli dosa, Allah lipat gandakan harta bendanya. Jadi meskipun dia ahli maksiat tapi menjaga silaturahimnya bagus, itu kata Nabi SAW, Allah akan perbanyak rezekinya. Kalau orang itu misalkan ya dosanya banyak lah, tapi silaturahimnya bagus, itu Allah jamin itu artinya apa namanya, rezekinya itu lancar.
Sampai-sampai ada seorang syekh itu mengatakan, apapun kondisimu, seberapapun kotor dirimu, tapi kalau kamu rajin ataupun menjaga silaturahim keluarga kamu, maka Allah akan limpahkan rezeki kepada kamu. Itu manfaat dari silaturahim. Dan tentunya yang ketiga adalah mahabbatan bil ahli, menumbuhkan kecintaan di kalangan keluarga. Yang paling minimal silaturahim ini bagaimana praktiknya? Minimal silaturahim itu adalah ada beberapa. Satu adalah i'ta'ul musa'adah, memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Yang kedua adalah iksaru minad doa, memperbanyak doa bagi keluarga kita. Apa itu? Ya doa kebaikan aja. Makanya kata Nabi SAW, semua doa itu diijabah kecuali doa yang satu, doa kepada mayat, yang kedua doa yang memutus silaturahim. Seluruh doa, semua doa itu diijabah kecuali dua tadi, doa yang memutus silaturahim dan doa yang meminta kemaksiatan, itu tidak akan diijabah oleh Allah SWT. Nah, jadi silaturahim yang paling ringan itu mendoakan kebaikan buat saudara kita. Doain kakak kita, ya Allah berikan kakak saya taufik, berikan hidayah, berikan harta yang melimpah, berikan keberkahan, kebaikan. Itu paling minimal. Kalau kita sudah mendoakan saudara rahim kita kebaikan, itu otomatis hati kita terpaut dengan rahim kita. Doakan paman kita, uak kita, bibi, kemudian ponakan, ya. Semua yang terkait rahimnya dengan ibu kita, itu semuanya adalah ahlur rahim, orang yang wajib ditunaikan silaturahimnya. Paling minimal dengan doa. Dari setelah doa itu adalah al-musa'adah bil mal, membantu dengan harta benda kalau ada yang membutuhkan, yang kesusahan. Tapi yang paling minimalnya doa, paling minimalnya adalah doa. Kesimpulannya, kalau kata ulama, silaturahim itu adalah isda'u kulla khairin li ahli rahim. Itu kesimpulannya. Silaturahim definisinya adalah mengerahkan segala upaya kebaikan untuk ahli rahim kita. Wa ib'adu kulli syarrin min ahli rahimin, dan menjauhkan segala macam potensi keburukan dari ahli rahim kita. Jadi itu definisi silaturahim. Silaturahim adalah mengerahkan segala hal yang baik untuk ahli rahim kita dan menjauhkan segala macam madarat untuk atau dari ahli rahim kita. Jadi kita melihat apa yang sekiranya mendatangkan kebaikan, kita berikan kepada ahli rahim. Itu silaturahim. Dan apa yang sekiranya menjadi madarat buat ahli rahim kita, kita jauhkan. Itu adalah silaturahim. Makanya kalau dicontohkan banyak sekali silaturahim itu, ya. Az-ziyarah, mengunjungi ahli rahim kita, itu silaturahim. Mengunjungi ahli rahim hukumnya wajib. Mengunjungi ahli rahim hukumnya wajib. Ahli rahim itu siapa? Yang paling dekat anak-anak ibu, keluarga kita. Kakak, adik, saudara. Itu ahli rahim ibu. Lalu meluas ke ahli rahim nenek. Nenek itu berarti kan paman-paman, bibi dan keluarganya. Setelah itu baru ke atas ahli rahim Hawa alaihissalam. Tapi yang paling utama itu ahli rahim ibu. Kullu man ya'ti min rahim. Setiap yang datang dari rahim ibu kita itu adalah ahli rahim. Kita makan sekarang satu rahim teh meluas banget maknanya. Reunian alumni silaturahim. Kemudian ketemu para mantan silaturahim. Sampai ada yang mengatakan berubahnya silaturahim. Ketika mengucapkan selamat ulang tahun lewat HP, ya. Itu silaturahim juga ya. Kalau semacam itu silaturahim yang umum, ya, yang tidak ditekankan wajibnya, tidak itu. Yang silaturahim yang ditekankan wajib itu adalah setiap orang yang lahir dari rahim ibu kita. Itu silaturahim yang wajib. Ya, kemudian beralih berikutnya yang datang dari rahim nenek kita. Itu termasuk yang wajib ditunaikan, paman, bibi, itu harus ditunaikan silaturahim. Baru meningkat silaturahim secara umum, ya. Silaturahim secara umum bukan silaturahim yang wajib. Itu mah kalaupun menjaga ya sebatas bahwa kita ini satu orang manusia dari kumpulan sosial kan begitu. Artinya acara undangan alumni ya itu wajib-wajib amat gitu. Alumni kamu ketemu mantan wah ribu. LBK ah ribu. Palapal euy teh pasya tinggal dombrang atau piring teh. Itu kan piring sendok tinggal dombrang di dapur. Kenapa? Ketemu mantan ya.
itu Ki ketemu mantan Ki. Jadi pilih bersemi kembali, awatos. Terus mau itu dua-duanya tapi cintanya masih ada kan. Pasti ingat pasti acan beres baheula. Itu khawatir. Ya, pertemuan-pertemuan alumni itu potensi mengkhawatirkan karena itu. Dan apalagi zaman sekarang itu pertemuan alumni sudah orang itu sudah nggak dipanggil dengan namanya, dipanggil itu gelarnya Pak. Siswa Kamu. Masih mending kalau gelar-gelar kecil dulu. Ini gelar-gelar kesombongan. Iya, terus Gelar kesombongan. Yang pejabatnya dipanggil gelar pejabatnya, yang gelar ilmiahnya dipanggil gelar ilmiahnya, anu sawahna lega, anu mobil bayatak segala macam dipanggil begitu nah sekarang. Jadi mengenalkannya tuh dengan materinya gitu. Makanya silaturahim akhirnya menjadi silaturahim yang namanya pertemuan semacam itu alumni jadi ajang pamer. Sehingga banyak orang tidak simpatik datang ke acara itu karena yang disebut bukan namanya tapi kepemilikannya. Makanya yang tidak wajib amat lah. Yang kita bahas itu bukan silaturahim seperti itu. Bukan juga silaturahim seperti reunian apapun segala macam, bukan. Yang kita bahas adalah silaturahim, yakni kita merekatkan kembali orang-orang yang berasal dari rahim ibu kita dan rahim nenek kita. Itulah ahlur rahim yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu menjaga silaturahim adalah dapat mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Tadi apa definisinya silaturahim? Isda'u khair li ahli rahim dan ib'adu syarr min ahli rahim. Mengerahkan segala kebaikan untuk ahli rahim kita dan menjauhkan segala madarat untuk ahli rahim kita. Madarat banyak, madarat materi, ada madarat keimanan, madarat agama dan sebagainya. Kalau kita melihat ahli rahim kita ini ada dalam kemaksiatan, maka menjauhkan madarat dari dia adalah menegurnya. Misalkan ahli rahim kita masih dalam kubangan maksiat, kita datangi, kita nasihati, kita ajak supaya meninggalkan maksiat tersebut. Kalau ahli rahim kita belum sholat, maka samperin. Nah, kenapa belum sholat? Kenapa tidak sholat? Nasihati untuk sholat, ajak sholat. Nah itu namanya silaturahim. Jadi mengerahkan segala kebaikan kepada keluarga kita itu silaturahim. Ngajak sholat, ngajak ngaji, kemudian masihan sedekah, bantuan keluarga silaturahim. Termasuk menjauhkan dari madarat. Kita makan tahunya silaturahim itu hanya kumpul-kumpul arisan keluarga, ketawa ketiwi, kemudian beres, botrang beralih kan. Nah, silaturahim itu lebih dari itu. Mengerahkan segala kebaikan untuk mereka dan menjauhkan segala keburukan dari mereka. Itu namanya silaturahim. Isda'u kulli ma'rufin lahu wa ib'adu kulli syarrin minhu. Itu definisi silaturahim yang pas. Kemudian hadis yang ke-50, hadatsana Ismail bin Abi Uwais, beliau berkata dari Sulaiman bin Bilal, terus dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, qala khalaqallahu al-khalqa falamma faraga minhu qamatir rahim. Allah menciptakan para makhluknya. Setelah Allah menciptakan selesai makhluknya tersebut, qamatir rahim, maka rahim itu berdiri dan mengatakan, wah, ada apa? Qalat hadza maqamul a'id bika minal qati'ah. Ini adalah makom, kedudukan orang yang kembali denganmu dari qati'ah, dari orang yang memutuskannya. Maksudnya apa? Ala tardaina an asila man wasalak. Rahim itu ketika Allah menciptakan makhluknya seluruhnya, rahim itu berkata kepada Allah bahwasanya man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim berkata kepada Allah, ya Allah, man wasalani, barang siapa yang menyambungkanku, wasalahullah, maka Allah akan menyambungkannya. Maksudnya apa? Allah akan menyambungkan segala macam karunia-Nya, rezekinya, rahmatnya, barokahnya, kasih sayangnya, ridhonya, itu Allah akan berikan kalau orang itu rajin menjaga silaturahim. Wa man qata'ani qata'ahullah, yang memutuskanku, kata rahim,
qata Allah, maka Allah akan memutuskannya juga, memutuskan berkahnya, ridhonya, rahmatnya, kemudian berkahnya, rezekinya dan lain sebagainya. Maka saya dapat pastikan orang yang tidak menjaga silaturahim, rezekinya itu ruwet. Dan rata-rata orang sukses itu silaturahimnya bagus, terutama silaturahim kepada ibunya, Semua orang yang sukses rata-rata begitu jawabannya, karena dia menjadikan ibunya itu segalanya. Makanya rezekinya juga ada. Tadi ada hadis lebih khusus lagi, orang yang menjaga silaturahim meskipun dia ahli dosa, itu Allah lipatkan rezekinya. Meskipun dia ahli dosa, tapi silaturahimnya bagus, Allah akan lipatkan rezekinya. Sampai ada syekh di Arab Saudi mengatakan begini, kalau kamu benar-benar rezeki sedang susah, gampang aja, telepon saudaramu. Kita lagi nggak punya rezeki, nggak punya segala macam, pokoknya sumpah, susah, mumet, resah dari segala macam, telepon salah satu keluargamu, telepon saja, telepon ibunya atau telepon ayahnya atau adiknya, kakaknya, siapapun yang ahli rahim, telepon. Itu Allah akan kasih kemudahan. Baik kemudahan di hati menjadi pelong, juga Allah akan mudahkan dari jalan manapun. Itu kemudahan itu datang. Teleponnya curhat. Teleponnya curhat mah enggak. Teleponnya sekedar menyapa juga mah enggak. Tidak usah curhat, tidak usah apa-apa, menyapa saja, apalagi kalau curhat. Menyapa assalamualaikum, damang terus. Itu ya, silaturahim salam. Teh mau damang bilang mohon. Itu pasti Allah akan kasih jalan keluar dari masalah kita. Tiba-tiba ada aja jalannya, nggak tahu dari mana. Aceh sudah tenang, tiba-tiba telepon kakak. Wah, masalah tuh. Itu sisi lainnya, bisa jadi si teteh kunaon itu si itu nelpon cerita rata-rata. Telepon balik ku teteh teh. Jangan, emang teh enon loh. Nya kiri transfer tuh gitu. Salah satunya. Tapi orang yang tidak menjaga silaturahim, baik di rumahnya, orang juga rezeki tertahan. Sederhananya begini, kalau orang sudah mau ulai ketan ke rumah, tiba-tiba kita sedang pasya sama istri, silaturahim kan nggak dijaga tuh. Orang yang mengantri ketan nggak jadi, balik lagi, ke pasya. Anu mau curcur, anu mau segala macam itu ke rumah kita, burayon. Pas mendengar kita lagi pasya sama istri, balik lagi tuh bau burayon jadi. Itu sederhananya. Gara-gara kita tidak silaturahim di rumah, itu si yang bau burayon balik lagi di tamburan di rumah sendiri. Itu salah satu yang paling sederhana kalau silaturahim itu tidak baik. Nah, lebih luasnya adalah kata Rahim pernah berkata kepada Allah saat diciptakan, man wasolani wasalallah wa man qata'ani qata'allah. Barang siapa yang menghubungkan, menyambungkan silaturahim, Allah akan hubungkan juga rezeki, berkah, rahmat dan ridhonya. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, Allah akan putuskan juga dia dari ridho, keberkahan, rahmat dan juga rezekinya. Memutuskan silaturahim itu yang sederhananya contohnya seperti apa? Contohnya yang tadi yang kebalikan dari definisi silaturahim tadi. Kebalikannya. Kalau sekarang tuh mungkin itu yang lama tidak menghubungi, terjadi itu apa? Saling pinjam uang itu menjadikan putus silaturahmi biasanya itu sama saudara. Justru itu menguatkan silaturahim. Pas nagihnya maksudnya. Karena tidak Yang memutuskan tuh nggak bayarnya, bukan bayarnya. Oh iya. Pinjam meminjam itu merekatkan silaturahim. Yang memutuskan itu apanya? Tidak bayarnya. Sekarang banyak itu lah. Bisa sama keluarga itu gitu. Iya, tapi bukan hutang-menghutang. Hutang-menghutang itu bagian dari silaturahim justru. Meminjam kepada adik, kepada kakak itu biasa. Itu merekatkan silaturahim. Dan betapa banyak kita meminjam ke kakak itu kan banyak sekali, sering sekali ya, ataupun ke adik gitu kan, yang kebetulan secara finansial lebih mapan, itu sah-sah saja dan itu termasuk silaturahim. Nah, yang merusaknya itu kita nggak bayarnya, itu bukan hutang-hutang. Makanya jangan putuskan silaturahim dengan cara kita tidak bayar hutang. Jangan putuskan silaturahim. Kalau diikhlaskan kan? Diikhlaskan lebih afdal lagi. Tapi biasanya kalau diikhlaskan sok Tapi malah justru dia nggak datang gitu. Kan sebenarnya menghutangi itu akan ya. Dalam Islam itu prinsip filsafat filosofis meminjamkan itu dalam Islam menghutangi itu adalah membantu
prinsip dasar menghutangi dalam Islam itu membantu. Kalau dia tidak sanggup bayar, fanaziratun ila maisarah, tangguhkan sampai dia mampu. Dan Nabi memberikan motivasinya, barang siapa yang menangguhkan hutang kepada saudaranya 1 hari, maka dia mendapatkan pahala sebesar sedekah yang dia hutangkan itu. Jadi misalkan ada orang lain menghutang kepada kita 1 juta, dibayar misalkan tanggal 10 temponya, dia tidak bayar, kita kasih tangguh sebulan lah. Maka setiap hari dari 30 hari itu kita mendapatkan setiap harinya itu pahala 1 juta sedekah. 1 juta sedekah setiap harinya dari penangguhan itu. Plus pahala dari kita membantu dia dihutangkan itu. Setelah itu ayatnya baru mengatakan wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kalian sedekahkan maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi berarti prinsip menghutangi dalam Islam itu sebenarnya membantu saja. Makanya mengambil manfaat dari pinjaman hukumnya riba, dan riba itu diharamkan. Jangan malah memeras ya. Jangan meras. Riba itu kan kita ini membantu orang, tapi membantunya itu ada pamrih. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap qard, setiap pinjam meminjam yang ada manfaatnya sedikit pun itu masuknya riba. Misalkan gini, kita minjemin modal ke teman. Nih saya pinjemin modal nih buat usaha buka kafe misalkan. Tapi minta syarat setiap orang ngopi di dia gratis ya. Itu manfaat juga, itu riba, itu ngopinya itu riba. Tidak mesti riba itu dalam bentuk uang saja. Jasa juga sama. Kita misalkan memodalin teman ya, bukan mudharabah akannya, tapi memang minjam. Kita minjamin teman apa? Tiba-tiba setelah minjam itu ada syaratnya. Tapi mau saya parkir di dia gratisnya. Mau saya makan di sini gratis, itu adalah ribanya. Itu riba. Ya. Buka apotek, tapi saya mau beli paracetamol gratisnya, itu riba juga itu. Setiap ada manfaat dari akan hutang piutang pinjam meminjam kita itu adalah riba, baik jasa ataupun barang. Kecuali bagi hasil. Kecuali bagi hasil. Hasil prinsipnya mudharabah atau murabahah. Prinsipnya bisa diatur itu murabahah bisa, mudharabah bisa. Kalau itu namanya profit sharing bagi hasil, beda dengan keuntungan dengan riba. Kalau bagi hasil itu keuntungan. Kalau riba itu dia uang menghasilkan uang, itu riba. Tapi kalau uang diproses diputar menghasilkan uang, itu namanya mudharabah, hasil usaha. Nah, kembali ke tema tadi bahwa dalam Islam yang namanya meminjamkan, menghutangi adalah sifatnya membantu. Beda dengan orang tidak bayar, ya. Jual beli ini tidak bayar, beda. Itu memang dia zalim. Matlul ghani zulmun. Menahan uang yang harus dibayarkan adalah kezaliman. Kita punya uangnya, tapi harus dibayarkan nih, baik itu jual beli ataupun itu hutang piutang. Kita punya uangnya, bisa dibayarkan, tapi tidak dibayarkan, maka kata Nabi zulmun, sebuah kezaliman. Sebuah kezaliman. Maka kata Nabi, bantulah orang yang zalim ataupun orang yang dizalimi. Unsur akhaka mazluman au zaliman. Tolonglah temanmu yang zalim atau yang dizalimi. Nah, para sahabat bertanya, kalau membantu yang zalim bisa ya Rasul? Yang zalim dibantu bisa. Orang kepret menzalimnya, tapi membantu yang zalim gimana? Kata Rasul, dengan kamu mencegahnya dari kezaliman. Itu adalah kamu membantunya, menolongnya dari kezaliman. Artinya orang kalau dia zalim tidak bayar hutang, zalim tidak bayar yang dia beli, maka cara membantu dia adalah menagihnya dengan sampai dia bayar. Itu membantu dia dari kezaliman. Unsur akhoka, tapi ini dalil ini jadi dalil pembela Ahok, unsur akhoka. Tolonglah si Ahok. Padahal Ahok di sini bukan Ahok bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang mazlum. Yang dizolimi tolongnya dengan dicegah kezalimannya, yang zalim ditolongnya dengan tidak melakukan kezaliman. Tapi dipelintir oleh pendukung Ahok, unsur Ahoka, tolonglah si Ahok, tolonglah si Ahok yang terzolimi dan sebagainya. Dipelintir, dan itu yang melintir itu ustadz di masjid lagi. Asli kan? Iya, ada viral video itu di masjid. Dia nerangkan hadis ini ke para jamaah, mengatakan bahwa kita tuh harus menolong Ahok karena ada dalilnya, unsur Ahoka. Unsur Ahok, tolonglah si Ahok, bantulah si Ahok. Sebenarnya itu memelintir hadis, ya, nggak boleh ya, karena
Tidak mungkin Nabi memaksudkan itu si Ahok, nggak ada urusannya kan. Unsur Ahok. Tapi masyarakat mah ya yang tidak paham ya ikut-ikut aja. Nah, jadi itu kata Rahim di hadapan Allah, mereka bersaksi bahwa barang siapa yang menyambungkanku, Allah akan sambungkan. Barang siapa yang memutuskanku, Allah akan putuskan. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang menyambungkan silaturahim, Allah akan menyambungkan seluruh hajat kita. Keberkahan, keridhaan, rahmat dan juga rezeki itu Allah sambungkan, Allah lancarkan. Sebaliknya, yang memutuskan silaturahim, Allah tidak akan sambungkan, tidak akan lancarkan yang tadi itu. Qalat bala ya Rabbi. Rahim kemudian mengatakan, benar wahai Rabbi. Berarti yang mengatakan tadi itu Allah. Maksudnya barang siapa yang menyambungkanmu, Allah akan sambungkan. Barang siapa yang memutuskanmu, Allah akan putuskan. Karena apa? Karena setelah itu ditimpal oleh Rahim itu, bala ya Rabbi, benar wahai Tuhan. Berarti lebih kuat lagi yang mengatakan ini bukan Rahim tapi Allah. Allah berfirman kepada Rahim, yang menghubungkanmu, yang menyatukanmu, Allah akan hubungkan. Yang memutuskanmu, Allah akan putuskan. Lalu Rahim mengatakan, baik ya Rabbi, baik ya Rabbi, benar wahai Tuhanku. Qala fadzalika laki. Tsumma qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum. Lalu Abu Hurairah kemudian menyuruh orang tersebut membaca ayat, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya menyambungkan silaturahim adalah suatu kewajiban. Karena apa? Karena memutuskannya suatu dosa. Wa tuqatti'u arhamakum. Memutuskan silaturahim dosa. Dan itu termasuk dosa besar. Maka menyambungkannya kebalikan, wajib. Kalau lawannya dosa, maka kebalikannya wajib. Karena ada kaidah an-nahyu an syai'in amrun bididhi. Usul fikih. An-nahyu an syai'in amrun bididhi. Larangan kepada sesuatu itu berarti perintah kepada kebalikannya. Al-amru an-nahyu an syai'in amrun bididhi. Larangan kepada sesuatu itu berarti perintah kepada kebalikannya. Memutuskan silaturahim menurut ayat hukumnya haram, tuqatti'u arhamakum, haram hukumnya, dilarang. Berarti itu perintah, kewajiban menyambungkan silaturahim. Terdapat dalam surat Muhammad ayat 22. Nah, mungkin itu dulu ya, barangkali ada pertanyaan satu atau dua sebelum bel bunyi, silahkan. Dua hari saja. Eta masalah silaturahim, eta mah pematakeun tau ge. Sobatna. Oh gitu. Sarogana teh. Oh gitu. Silaturahmi teh ya, Kalau memberikan maslahat tidak apa-apa. Memberikan maslahat tidak apa-apa. Misalkan mengirimnya bantuan ya, mengirimnya sembako, mengirimnya makanan, tidak apa-apa. Karena ada hadis bahwa di antara silaturahim itu kita memperlakukan baik orang yang baik kepada kita. Itu bagian dari silaturahim. Bahkan orang yang baik dengan ayah kita wajib menyambungkan kebaikannya. Ibnu Umar, ya. Kalau nagih, kalau yang udah lama berutang, kita tagih silaturahmi nggak? Itu membantu dia terhindar dari kezaliman. Kan tidak bayar hutang itu zalim, kecuali dia tidak mampu ya. Kalau tidak mampu maka kita beri tangguh. Kalau tangguh juga tidak sanggup, kata ayat wa antas sedekah, maka sedekahkan saja. Ada nggak kita gini, kalau punya yang ngutangin, kita berapa kali kita harus nagih? Dikasih tangguh udah gitu. Udah sedekahkan kalau nggak bisa bayar. Ya berapa kali kita nagih, kan kesel lah. Tapi dia buntas, terus buntar. Ya itu permasalahannya. Terus kita nggak datang lagi gitu gimana? Kalau dianya potensi zolim, artinya orang itu mampu dan ada uangnya, tidak bayar, berarti kan zolim ya. Membantu dari dia tidak berbuat zolim itu menagihnya. Tagih supaya dia tidak zolim. Jadi jangan Kalau nggak ditagih-tagih gimana tuh? Sedekahkan kalau itu mah udah.
nagih udah sekali 2 kali dengan kekerasan gitu. Nah udah gitu kan apa istilahnya pencemaran nama baik gitu kan sampai tetangga jadi pada tahu gitu. Nah, maka berlaku ayat wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kalian sedekahkan itu lebih baik bagi kalian. Ada nggak tuntunan dalam Islam tentang menagih ini sedikit pakai kekerasan, katakanlah pakai jalur hukum, pakai apa? Karena dia itu tidak membayar, bukan tidak punya uang. Update status piknikan itu, misalkan umroh kepala hutang diantar, dan kita tahu dia punya mobil, punya motornya. Jadi kehel. Ada nggak Justru cara terbaik nagih hutang itu jalur hukum. jalur hukumnya? Jalur hukum. Abu Hanifah itu pernah di penjara. Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi pernah di penjara gara-gara tidak bisa membayar hutang. Allahu Akbar. Karena dia pebisnis kan, kaya pebisnis. Ceritanya begini, dia itu kan termasuk bandar minyak juga, minyak apa samnah itu apa ya, semacam mentega gitulah. Dikirim oleh supplier itu sekitar 40 barmil, 40 tong. Nah, dia jual biasa ke pasar. Jadi dia itu agen minyak lah begitu. Muhammad bin Sirin bukan Abu Hanifah. Abu Hanifah mah kain, ini Muhammad bin Sirin, tabiin. Itu ketika minyak itu datang, diketemukan di salah satu tong minyak itu ada tikus, ada najis. Lalu dia berpikir, ini kalau saya balikin ke supplier, saya khawatir semua yang ada di supplier itu kena najis sebenarnya gitu. Saya buang aja. Akhirnya 40 tong minyak itu dibuang oleh semuanya. Dibuang semuanya. Allah. Dibalikin takut dijual lagi oleh si supplier. Kalau saya jual ke masyarakat juga saya zolim ke masyarakat, dibuang semuanya. Otomatis kan dia tidak punya uang untuk melunasi supply itu. Karena itu tidak bisa melunasi, oleh si agen itu dilaporkan. Itu masuk penjara lah itu intinya. Ketika masuk penjara itu polisinya tuh simpatik dan namanya juga ulama kan dan juga pebisnis. Wahai imam, kalau Anda mau silahkan setiap malam pulang ke rumah. Bios ini mah tanggal walar abi ya kenal gitu. Jika nunggu di Mako Brimob di orang Ya gitu. Tong sahur bukan mah. Pangersa pamihoyong euy we ti tabu magrib we ka bumi enjing ka dieu deui. Aman bukan mah. Itu mah tanggung jawab saya. Kata petugas polisinya begitu, kata musyirin enggak. Saya tidak akan mengkhianati ulil amri. Saya tidak akan mengkhianati ulil amri yang menentukan aku di penjara. Narimanya. Akhirnya pada akhirnya dibebaskan juga karena si orang yang menagihnya itu pada akhirnya lumer hatinya. Yang menagihnya itu mencabut laporan sehingga itu begitu. Jadi ada pebisnis tapi mentalnya tuh masih mental zuhud gitu, masih mental waro padahal dia pedagang. Saya daripada mengembalikan minyak yang berpotensi ada najisnya itu lebih baik saya buang saja. Dibalikin takut dijual lagi. Kalau di kita kan enggak retur teh di kita mah. Pokoknya iya sakantor ieu aya najisna retur teh apal kudu ganti we. Mun teu dituntut. Zaman dulu enggak, ulama kan waro. Waro dan jauh daripada seperti itu terjadi mendingan saya berkorban. Akhirnya dia punya hutang dan di penjara. Orang yang tidak mau menyedekahkan hutangnya, hutangnya ya. Tetapi mau dikaitkan sama hadis tentang orang yang bangkrut. Jadi nanti saya dibayarnya Ditagih dia. Iya. Gitu lah. Dikaitkan sama yang perhitungan gitu ya. Perhitungan. Iya pasti ada hitungannya lah di sana. Ya dengan sedekah juga lebih baik. Ya ini dia mau sedekah gitu, tapi nanti diperhitungkan. Akhirnya poin ditagih di akhirat kan gitu. Ya boleh saja, cuman kalau Abdul nggak Abdul itu disedekahkan. Disedekahkan kita dapat pahala sedekah. Kemudian nanti juga kita diberikan ganjaran lain kebaikan kepada dia. Daripada nanti saya ditagih di akhirat belum tentu menenangkan kita setelah itu gitu. Tapi kalau kita sedekahkan udah di dunia udah tenang. Di dunia udah lunas. Yang bantu. Iya.